Baiklah ya, kita mulai kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penerimaan sinyal sama suara, jelas nggak? Jelas, Pak. Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Kalau jelas kita mulai kuliah kita. Jadi sebelum kita kuliah, nanti kita habis kuliah yang reguler ini, nanti ada kuliah tambahan yang jam 14.30 itu yang kita isi dengan remedial, susulan, dan kuis. Ya. Nah, untuk kuis itu hanya bagi yang nilainya di atas 70 ke atas kalau ada ya. Nah, kalau tidak ada ya berarti nggak ada nanti ya. Yang ada hanya remedial sama UTS. Susulan ya. UTS susulan itu bagi mereka yang nilainya kosong. Artinya di daftar nilai yang saya umumkan di grup itu kosong. Itu berarti masuknya ke susulan. Tapi kalau yang tidak, yang nilainya ada isinya, ada nilainya, itu masuknya nanti ke remedial. Jadi kalian nanti begitu jam 14.30 nanti saya akan kasih daftar siapa yang susulan dan daftar yang remedial. Nanti diisi masing-masing. Jadi saya akan kirim soal hanya kepada yang isi daftar itu. Nah, selain daftar UTS susulan maupun remedial itu atau kuis nanti ya. Yang kuis juga itu kalau ada nanti silahkan mendaftar. Nah, nanti kemudian saya akan kirim soal. Nah, soal dikerjakan selama 90 menit setelah soal itu dikirimkan. Seperti biasa nanti jawaban dikirim ke WA, Japri, jangan dikirim ke email ya, ke WA saja, ya, ke WA saja. Nah, kalau mau ngirim ke email itu boleh, tidak wajib, tapi itu hanya untuk backup kalian ya. Nanti kalau ada masalah di WA ya. Tapi yang saya koreksi nanti yang ada di WA. Nah, itu ketentuannya begitu. Nah, kemudian kita masih punya hutang 2 kali pertemuan lagi untuk dibayar nih ya. Kalian yang libur tanggal hari apa nih? Besok Rabu pagi ada libur nggak? Halo? Iya, Pak. Hari Rabu Besok besok? libur, Pak. Besok libur, Pak. Oke. Besok kosong, Pak. Jadi kalau ada kosong, nanti kita ada tambahan kuliah itu jam 9.30 ya. Jam 9.30 ya. Jadi besok kita ada tambahan kuliah jam 9.30 supaya nanti kita nggak punya utang. Jadi utang yang pertama kita bayar nanti sore, yang kedua nanti kita bayar besok, nanti yang satunya lagi kita bicarakan besok ya. Oke ya, sekira itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, pengawasan kualitas. Jadi kemarin kita sudah jelaskan apa itu pengawasan, apa itu kualitas, dimensi-dimensinya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan bagaimana harusnya pengawasan kualitas itu dilakukan. Jadi nanti kalian akan dikenalkan dengan berbagai macam metode atau teknik dalam pengawasan kualitas ya. Yang teknik itu nanti kita akan bahas lebih detail nanti kalau kita sudah masuk pada mata kuliah yang berikutnya di semester depan yaitu manajemen operasional. Mungkin sudah bisa ketemu saya, bisa juga ketemu dosen yang lain nanti ya. Nah, sekarang kita akan coba saja nanti kita akan bahas secara sekilas aja ya. Teknik-teknik itu sejarahnya munculnya kapan dan apa intinya ya. Itu saja secara teknis, secara detail nanti dibahas di semester depan. Pada intinya seperti saya jelaskan kemarin, pengawasan kualitas itu merupakan fungsi manajemen operasional ya, yang kalau dalam fungsi manajemen itu pengawasan itu selalu yang terakhir ya. Tapi pengawasan yang ada di dalam manajemen operasional itu tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas. Maka nanti kalau kita sudah selesai membahas pengawasan kualitas ini, nanti berikutnya kita akan bahas mengenai pengawasan kuantitas ya.
Pada prinsipnya seperti saya jelaskan kemarin bahwa kualitas itu adalah sesuatu yang memang beraneka macam ya pemahamannya ya, tapi pada akhirnya intinya kualitas itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, itu namanya kualitas. Nah, namun yang perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang untuk konsumen-konsumen tertentu yang kurang memahami, seringkali karena pengetahuan yang terbatas itu kadang-kadang yang namanya kebutuhan itu seringkali lalu diklopkan ya, dihubungkan dengan harga ya, harga. Memang kalau dalam persepsi umum biasanya barang yang berkualitas harganya juga tinggi ya. Semakin tinggi kualitasnya semakin tinggi barangnya atau produknya. Harganya ya, semakin tinggi produknya, kualitas produknya akan semakin tinggi harganya. Itu biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka pengawasan kualitas ini nanti yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Karena intinya pasti kita akan ada persaingan ya. Harga yang serendah mungkin gitu ya. Karena dengan kualitas yang kalau ada lebih rendah kita akan bisa memenangkan persaingan. Sekaligus kita meningkatkan produktivitas kita. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itulah upaya yang sebetulnya dalam pengendalian kualitas ini bagi manajemen operasional bagaimana kita mempertahankan standar kualitas itu tetap, tetapi dengan berupaya untuk mengurangi biaya. Itu yang paling penting. Karena biasanya kualitas produk yang dihasilkan oleh produksi ini nanti ditentukan oleh banyak pihak, tidak hanya oleh bagian produksi. Untuk kebutuhan konsumen itu biasanya bagian pemasaran yang mencoba untuk mengidentifikasi. Kemudian nanti untuk yang lainnya seperti standar teknis itu biasanya itu yang menentukan biasanya adalah pemerintah atau mungkin juga asosiasi atau pihak-pihak yang terkait ya, termasuk juga perusahaan sendiri. Namanya seperti SNI, ISO dan sebagainya itu adalah standar-standar yang terkait nanti kualitas yang harus kita penuhi dalam rangka memenuhi kriteria tertentu secara umum ya, bukan untuk individu konsumen kita saja ya, tapi secara umum bisa produk yang dihasilkan itu seperti memenuhi kualitas lingkungan ya, kemudian memenuhi kualitas kesehatan, memenuhi kualitas operasional ya, memenuhi kualitas sosial mungkin ya, dan sebagainya. Nanti itu akan muncul nanti ya. Makanya produk-produk yang mungkin nanti akan merusak lingkungan maka akan susah untuk memenuhi standar lingkungan atau green standard. Nah, nanti itu akan kita bahas standar yang kayak begitu nanti di mata kuliah yang berikutnya ya. Nah, jadi itu. Arti intinya sebenarnya pengawasan kualitas itu bagaimana kita mengelola perusahaan kita agar bisa menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan memenuhi kriteria atau standar-standar yang ada. Baik standar itu kita tetapkan sendiri atau ditetapkan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kemarin kita jelaskan bahwa sebaiknya memang pengawasan kualitas itu dilakukan mulai dari awal ya, dalam bentuk perencanaan yang baik, ya, pembuatan program yang baik, program kerja yang baik, pembuatan kemudian aturan tata tertib prosedur yang baik atau SOP yang baik, sehingga semuanya itu nanti akan bisa menuntun kita untuk jadi pedoman kita, sehingga dalam bentuk standar-standar tertentu yang kemudian kita bisa jalankan, sehingga ada kepastian bahwa nanti pelaksanaan kegiatan kita itu atau proses pembuatan produk kita itu akan
berjalan sesuai dengan rencana sehingga hasilnya diharapkan lebih baik. Dalam prosesnya juga nanti tetap walaupun perencanaan dilakukan dengan baik, karena manusia itu yang seperti yang kita jelaskan memiliki kelemahan dalam bentuk keteledoran, kekhilafan, baik sengaja maupun tidak sengaja ya, maka perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya itu supaya memastikan lagi, makanya itu ada namanya pengawasan pencegahan itu ya dalam prosesnya itu ya. Kalau yang pertama disebut pre-early control kemarin, yang kedua disebut preventive control. Dan sekaligus juga nanti ketika produk itu sudah selesai, tetap juga kita harus mengawasi apakah produk itu sudah sesuai dengan standar yang ada, dengan kebutuhan konsumen yang ada. Jangan sampai nanti juga kita menghasilkan produk yang masih rusak. Kenapa? Walaupun proses itu dilakukan dengan baik, ya sehebat-hebatnya manusia juga kadang-kadang itu kelewatan juga ya. Maka tetap prosedur akhir itu dilakukan. Nah itu idealnya ya, idealnya. Memang ada beberapa mungkin produsen yang menyerahkan pengendalian kualitas produk akhir itu di tangan konsumen ya, dengan memberikan garansi. Karena memang tidak mungkin untuk melakukan atau mungkin sangat mahal untuk melakukan pengendalian kualitas akhir itu. Seperti contohnya mobil ya, mobil sekarang ini kan banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan mengandalkan komponen-komponen yang dibuat oleh banyak perusahaan yang lain. Nah, kualitas yang bisa diawasi langsung oleh perusahaan besar itu adalah masalah komponennya itu ya, mungkin komponen yang masuk ke dia itu sebagai bahan baku mungkin atau sebagai bahan mentah itu bisa dikendalikan melalui pengawasan pengendalian bahan. Tapi setelah itu nanti kan dalam prosesnya itu bahan itu kemudian dirakit ya kan. Nah, dalam proses perakitan ini juga ada pengawasannya ya. Nah, setelah kemudian dirakit dalam pengawasan yang ketat juga dengan standar-standar yang ketat juga, saja nanti setelah itu kan harus setelah selesai kan harus dilihat apakah produk yang telah dirakit dengan baik tadi itu bisa berjalan dengan baik ya, mobilnya itu transportasinya itu menghasilkan produk yang baik. Nah, seharusnya nanti kan melalui percobaan fungsi teknisnya seperti transportasinya, kecepatannya, penghematan penghematan bensin, bahan bakarnya, keamanannya dan sebagainya. Itu banyak uji-uji yang harus dilakukan. Karena banyaknya uji yang harus dilakukan itu, maka seringkali untuk contohnya uji daya tahan itu kan susah dilakukan ya, daya tahan mesin, kerusakan komponen-komponen itu karena umurnya yang panjang, nggak mungkin dilakukan secara langsung setelah itu. Nah, maka kemudian diserahkanlah pengendalian kualitas akhir seperti itu ke tangan konsumen dalam bentuk garansi, sehingga ada garansi mesin 3 tahun sampai 5 tahun mungkin. Sehingga kalau terjadi kerusakan dalam 3 tahun karena pemakaian, bukan karena kecelakaan ya, karena pemakaian aus itu bisa nanti diganti oleh produsen. Itu sebagai bentuk pengawasan akhir sebetulnya yang diserahkan kepada konsumen ya. Itu bisa dilakukan ya, sekarang. Sehingga kalau saudara perhatikan itu nanti kalau dijumpai banyak konsumen yang kemudian komplain dan minta kepada perusahaan, kadang-kadang sering perusahaan itu menarik semua produknya itu untuk diperbaiki karena mungkin kerusakannya itu bersifat massal, bukan kasuistis ya. Seperti kalau kita mungkin perusahaan lupa atau kelewatan atau salah dalam mengendalikan satu komponen dan komponen itu sebetulnya semua komponen itu di dalam mobil itu yang terlewat tadi itu rusak atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka berarti seluruh mobil itu kan pakai komponen itu yang diproduksi. Sehingga kalau nanti ada konsumen 1-2 konsumen yang komplain, maka itu justru perbaikannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengganti semua komponen yang ada.
Dan itu biasa terjadi dalam mobil ya, dengan penarikan massal seperti itu. Sering lihat saudara berita-berita penarikan mobil ke bengkel-bengkel atau ke surup-surup, ke dealer-dealer ya secara massal ya, seringkali dilakukan terutama di luar negeri ya. Di Indonesia juga pernah terjadi seperti itu. Ya, jadi itu bagaimana kemudian pengawasan itu harus dilakukan. Nah, langkah-langkahnya sebetulnya kalau kita lihat langkah pengawasan kualitas itu sama dengan pengawasan yang lain ya. Pada intinya yang harus kita lakukan adalah penentuan standarnya itu ya, penentuan standarnya. Dengan setelah penentuan standar, nanti standar itu nanti akan digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan apakah sebuah produk itu baik atau tidak. Maka langkah berikutnya dilakukan penilaian. Nah, ya, langkah pengawasan ya, penilaian atau monitoring. Nah, setelah di monitoring pasti nanti akan ada hasil ya. Nah, hasil itu nanti akan kita evaluasi, ya, kita interpretasikan apakah datanya menunjukkan adanya penyimpangan atau tidak. Nah, setelah itu kita bisa lakukan tindak lanjut, ya, tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya itu apakah kemudian diperbaiki, ditarik, atau dalam bahasa kerennya itu ya ada, kalau kesalahan itu harus ada punishment. Nah, punishment terhadap kitanya. Kalau kita yang menghasilkan produk itu ya berarti produk itu rusak, berarti harus kita buang. Berarti kerugian buat kita. Nah, kemudian hasil dari pengendalian itu nanti kita gunakan untuk proses produksi yang berikutnya. Jangan sampai terjadi kesalahan yang sama ya. Nah, itu kita sebut sebagai feedback ya, feedback. Kalau yang kemarin itu kita jelaskan pre-elementary control atau pengendalian sebelum kegiatan itu disebut sebagai forward feedback ya. Nah, kita sebut sebagai forward control ya, feed forward ya. Nah, yang terakhir ini kita sebut feedback karena itu dari hasil akhir kemudian digunakan sebagai wacana, sebagai dasar, sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses yang berikutnya. Nah, itu terus muter seperti itu ya nanti. Itu disebut sebagai proses pengawasan ya, proses pengawasan. Jadi mulai dari penentuan standar, kemudian melakukan monitoring, evaluasi, kemudian feedback, terus begitu muter seperti itu. Nah, sekarang penentuan standar ya, penentuan standar itu yang sangat penting karena itu menjadi pedoman. Ya. Nah, dalam penentuan standar ini yang penting harus kita lakukan adalah mempertimbangkan persaingan. Ya. Persaingan itu perlu karena ketika menentukan standar kita harus minimal kita harus sama dengan pesaing kita. Jika kita harus amati produk pesaing kita membuat produk, standar produk, kualitasnya harus minimal sama dengan pesaing, kalau bisa lebih tinggi. Nah, tapi hati-hati kalau kita lebih tinggi, apakah kita menghasilkan harga yang lebih tinggi atau harga yang sama. Kalau bisa ada harga yang sama tapi kualitas lebih tinggi. Atau sebaliknya harga lebih rendah tapi kualitas sama. Ya, kalau kualitas lebih tinggi, harga lebih rendah, mungkin agak susah ya. Tapi mungkin masih bisa dilakukan dengan penemuan-penemuan teknologi-teknologi atau cara-cara tertentu. Ya. Inovasi-inovasi. Makanya inovasi itu produk atau penemuan-penemuan metode-metode atau invention itu biasanya juga bisa meningkatkan kualitas dengan meningkatkan daya saing. Kemudian yang berikutnya mempertimbangkan kegunaan terakhir untuk beli produk. Jadi jangan hanya melihat standar kualitasnya saja, tapi kegunaan dari produk ini. Ya. Mempertimbangkan kegunaan akhir dari produk itu. Akhirnya produknya itu kan produk atau apa? Itu harus bahwa setiap boleh saja bahan berkualitas, ya, aksesoris berkualitas, desainnya berkualitas, tapi kalau tidak bisa
menunjang fungsi akhir dari produk itu ya tentu saja itu tidak bagus ya. Nah, fungsi akhir itu bukan sekedar hanya bisa berfungsi, tapi berfungsi dengan baik ya. Artinya fungsi baik itu nanti kalau contohnya kalau mobil itu ya selain mungkin alat transportasi bisa berjalan dengan baik, bisa ya juga harus baik berjalan dengan baik ini harus ada aman contohnya. Terus kemudian irit ya dari segi bahan bakar dan seterusnya ya. Kualitas-kualitas fungsional itu harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga semakin membuat konsumen itu merasakan manfaat akhir dari produk tersebut. Masuk juga bisa lama digunakannya, umur kegunaannya dan sebagainya. Nah, kemudian kualitas harus sesuai dengan harga jual. Tadi saya jelaskan, jangan sampai menjual produk terlalu mahal. Artinya kualitasnya itu rendah, tapi harganya lebih mahal daripada kualitasnya itu. Nah, jadi artinya pedomannya apa? Saudara boleh mengurangi kualitas ya, dalam rangka efisiensi kadang-kadang kan perlu ya mengurangi kualitas. Tapi jangan sampai kualitas itu lebih rendah daripada harga. Artinya harga tertentu itu harus ada standar kualitas tertentunya. Jangan sampai kualitas itu nanti lebih rendah daripada nilainya atau harganya. Artinya kita boleh saja membuat produk dengan berbagai macam kualitas, yang penting kualitasnya itu jangan sampai lebih rendah daripada harganya. Karena itu tidak masuk akal, nanti konsumen pasti akan menolak. Nah, kalau bisa, pasti konsumen akan mencari produk yang harganya itu lebih rendah daripada kualitasnya, nilai kualitasnya. Itu yang paling lebih bagus buat konsumen. Kalau tidak bisa melakukan, ya nggak apa-apa. Dibandingkan dengan pesaing tadi. Kemudian, penentuan standar kualitas itu perlu juga dilakukan dalam bentuk kelompok yang mempertimbangkan kepentingan kelompok yang karena di perusahaan itu kan tidak hanya bagian produksi saja ya, ada bagian pemasaran, bagian keuangan dan sebagainya. Maka nanti ketika saudara mempertimbangkan kualitas standar kualitas itu ya, perlu mungkin tim yang membantu kita dalam menentukan standarisasi kualitas tadi. Ya. Nah, mereka itu ya bidang-bidang penjualan atau pemasaran yang mewakili konsumen. Tadi kan kebutuhan konsumen seperti apa yang diinginkan konsumen itu kan ada bagian penjualan. Kemudian bagian teknik, bagian produksi, mungkin teknik produksi untuk kualitas teknisnya ya, namanya bahannya, desainnya dan sebagainya. Ya, bagian pembelian, processing untuk kepentingan penentuan kualitas bahan-bahannya ya. Nah, bagian produksi yang akan memproduksi ya, proses produksi nanti berkaitan dengan biaya tadi ya. Kita bagaimana komposisi biayanya dengan berbagai macam kualitas yang telah dibicarakan tadi. Nah, itu mengenai tim ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pemeliharaan kualitas ya. Jangan sampai nanti kualitas itu hanya seperti hangat-hangat tak ayam ya, di depan aja kita berkualitas, habis itu setelah laku keras banyak konsumen malah turun kualitasnya itu ya. Nah, itu bahaya itu. Nah, karena kita tuh ingat kita tuh selalu dalam persaingan ya. Jadi kalau kita terlena sehingga kualitas kita tuh semakin jelek ya atau menurun, wah itu bahaya. Seharusnya kan semakin tinggi ya. Nah, ini harus dilakukan pengamatan dan penelitian terus-menerus supaya kualitas itu terjaga ya, tidak naik turun ya. Nah, karena kalau naik juga bahaya karena itu bisa menimbulkan harga yang lebih tinggi ya. Kualitasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen tadi, sesuai dengan standar itu. Nah, upayakan itu dilakukan dengan harga yang lebih semakin efisien atau semakin rendah.
Nah, karena di Indonesia terutama kadang-kadang yang susah itu kan pemeliharaan. Bangun gedung nanti sudah bagus-bagus. Nah, tapi kemudian sudah 2 tahun 3 tahun ya gedungnya kan semakin jelek apa namanya penampilannya, catnya mulai mengelupas dan sebagainya. Nah, seringkali itu tidak terperhatikan sehingga penampilan gedung itu berapa tahun kemudian ya jadi suram dan sebagainya. Itu akan mengurangi kualitas kan berarti kualitas pelayanan kita. Ya. Orang yang melihat semakin tidak seret, tidak senang. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian dalam rangka pengawasan ini bagaimana standar-standar itu penentuannya? Siapa yang melakukan? Apakah dilakukan di pusat atau dilakukan di cabang-cabang atau di pabrik-pabrik di mana produk diproduksi. Nah, kalau kualitas itu sifatnya sentral, artinya produk yang dihasilkan semuanya dimanapun berada untuk siapapun itu sama. Nah, berarti pengawasan ini harus ya tersentralisasi. Tapi kalau produk itu nanti akan karena dijual di berbagai macam tempat dengan perbedaan spesifikasi kualitas, ya itu boleh saja dilakukan desentralisasi. Artinya yang menentukan kualitas itu ya tempat di mana barang itu diproduksi menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen masing-masing di daerah masing-masing. Itu namanya desentralisasi. Nah, memang kalau lebih efisien kalau dilakukan secara sentralisasi, tapi untuk kepentingan tertentu kadang-kadang desentralisasi penting. Atau mungkin ya untuk hal tertentu itu sentralisasi, untuk hal tertentu itu desentralisasi. Ya, contohnya untuk standarisasi mungkin secara keseluruhan itu sentralisasi, tapi untuk umpamanya untuk kepentingan bahannya, pembelian bahannya dan sebagainya itu bisa desentralisasi. Nah, arti sentralisasi maupun desentralisasi ini harus dipertimbangkan dengan situasi dan kondisi. Memang yang paling ideal itu sebetulnya karena perkembangan kepentingan konsumen tadi biasanya ada sistem itu desentralisasi. Sehingga produk itu selalu bisa mengikuti kebutuhan konsumen di mana produk itu berada. Tapi ya itu memang yang ideal itu belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian hubungannya dengan biaya tadi, ya memang biaya itu sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan itu intinya kan mencari keuntungan. Keuntungan itu tergantung dari besarnya biaya. Semakin besar biaya berarti keuntungan akan semakin kecil. Nah, biasa begitu kan. Maka selalu ada penghematan biaya. Maka seringkali penyakit ini, ya, penghematan biaya atau efisiensi biaya itu seringkali mengorbankan kualitas tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya memang kualitas yang semakin meningkat itu membutuhkan biaya yang semakin besar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Seperti yang saya jelaskan di bab awal dulu, intinya kan produktivitas perusahaan. Kita boleh menaikkan biaya asal kualitas itu meningkat lebih tinggi daripada nilai biaya yang kita tingkatkan. Intinya itu sehingga nanti dari sisi keuntungan perusahaan masih semakin meningkat. Tapi kalau peningkatan biayanya itu lebih besar daripada peningkatan kualitas, ya itu berarti kita keuntungan akan semakin menurun. Sehingga nanti ketika menyesuaikan biaya ini dengan kualitas ya perlu diperhatikan hal-hal yang tertentu yang jangan sampai terjadi, nanti justru penghematan biaya itu akan menurunkan kualitas terlalu besar. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu yang itu kemudian bisa diterima oleh konsumen, ya itu bisa dilakukan. Tapi dengan kriteria tadi itu jangan sampai kemudian konsumen menerima harga dengan nilai kualitas yang lebih rendah daripada harga itu. Nah, kalaulah ada pemotongan-pemotongan, karena biasanya kualitas tadi itu ada mulai dari pengawasan awal, sebelum kegiatan, di prosesnya, dan di akhirnya, maka paling tidak pengawasan harus dilakukan kalau dalam kondisi tertentu, dalam kondisi krisis atau kondisi yang tidak baik, sehingga perusahaan terpaksa harus
banyak mengurangi biaya dan sebagainya karena kondisi yang ada, maka paling tidak pengawasan akhir itu harus tetap dilakukan. Ya, baik produk itu sebelum sampai tangan konsumen tetap harus diperiksa. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya mungkin teknik yang digunakan, jangan sampai kita menggunakan teknik yang besar. Contohnya dalam jumlah pemeriksaan, namanya tadinya kalau pemeriksaannya itu dari 1000 produk itu 100, maka kita bisa kurangi menjadi 50. Ini sampelnya aja, tapi tetap dilakukan pemeriksaan. Ya, jangan sampai tidak sama sekali kita menggunakan sampling, karena kalau kita sampel itu semakin besar, maka biaya akan semakin besar. Walaupun mungkin kemungkinan salah juga semakin besar dengan mengecilnya sampel, tapi itu memang bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi yang normal, baiknya sampling itu mengikuti metode statistik, besarannya itu ya, seberapa besar sampelnya itu bisa diukur nanti dengan metode statistik. Kemudian menentukan pemeriksaan dalam proses. Ya. Nah, pemeriksaan dalam proses ini, kalau sudah ingin menghemat biaya, biasanya itu dilakukan secara otomatis ya. Bisa kalau kita menggunakan mesin-mesin yang otomatis, maka proses itu nanti diawasi oleh sistem ya. Nah, ini kadang-kadang seakan-akan tidak ada pengawasan oleh manusia, sehingga proses produksi itu berjalan secara otomatis saja. Terus sebetulnya ya ada proses pengawasannya itu, tapi dilakukan melalui sistem informasi, sehingga nanti dia akan melakukan warning apabila sistem itu mengalami gangguan. Nah, sehingga dengan demikian ini bisa mengurangi biaya juga dalam pengawasan proses. Atau yang kadang-kadang mungkin barangnya itu sendiri tidak kelihatan dalam proses produksi, diawasinya hanya dilihat dari awal sama akhirnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, karena kita tidak bisa memantau terus tahapan-tahapan dalam proses produksi, maka kita bisa menggunakan prosedur. Harus jelas ketat prosedurnya itu ya. Bahan bakunya yang masuk harus diawasi dengan ketat, ya. Dan proses produksinya itu juga harus dilakukan secara ketat mengikuti prosedur yang ada. Sehingga nanti barang-barang yang tidak kelihatan itu wujudnya itu nanti karena mungkin di dalam mesin atau susah untuk diawasi, itu yang ini nanti pada akhirnya akan masuk produk yang baik. Nah, sekarang produk yang berkualitas itu yang seperti apa sebetulnya kalau kita lihat secara umum gitu ya. Nah, ini terakhir kita lihat bahwa valid ya. Jadi syarat dari produk itu valid itu benar.